mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-23, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-23. 1 Samuel pasal yang ke-23, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-23. Daud di padang gurun Zif. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku menjadi orang kedua di bawahmu." Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa. Tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Zif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, "Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di Bukit Hakila, di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silakanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja." Berkatalah Saul, "Diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada, dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang kepadaku, bahwa ia sangat cerdik. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda." Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-11. Nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Renungan hari ini berjudul Hadiah Dorongan Semangat, ditulis oleh James Banks. Lebah-lebahmu lepas. Istri saya menjulurkan kepala di pintu dan menyampaikan berita yang tidak ingin didengar oleh peternak lebah manapun. Jadi saya berlari keluar dan mendapati ribuan lebah terbang dari sarangnya ke puncak sebuah pohon pinus yang tinggi dan tidak pernah kembali lagi. Saya terlambat membaca pertanda bahwa penghuni sarang itu akan terbang pergi. Badai yang sudah terjadi selama lebih dari seminggu membuat saya sulit mengawasi keadaan. Lebah-lebah itu pergi pada pagi hari ketika badai terhenti. Koloni tersebut sebenarnya masih baru dan sehat, dan lebah-lebah itu sedang membagi koloni untuk membentuk yang baru. "Jangan menghukum dirimu sendiri," kata seorang peternak lebah yang sudah berpengalaman ketika melihat kekecewaan saya. "Siapa saja dapat mengalaminya." Sahabat ODB, dorongan semangat adalah hadiah yang mengagumkan. Ketika Daud berkecil hati karena terus diburu oleh Saul yang berniat mencabut nyawanya, Yonatan putra Saul menguatkan Daud. "Janganlah takut," kata Yonatan, "sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-17. Sungguh ucapan tanpa pamrih yang
mengejutkan yang dilontarkan seorang pewaris tahta kerajaan. Kemungkinan Yonatan sungguh menyadari bahwa Allah menyertai Daud, karena itu ia berbicara dengan rendah hati dan penuh iman. Sahabat ODB, di sekeliling kita ada orang-orang yang membutuhkan dorongan semangat. Allah akan menolong kita untuk membantu mereka saat kita merendahkan diri di hadapannya dan meminta pertolongannya untuk mengasihi mereka melalui hidup kita. Sahabat ODB, siapakah yang Anda tahu sedang membutuhkan dorongan semangat? Lalu bagaimana Anda dapat melayani mereka dengan sukarela hari ini? Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah sumber dorongan semangat dan pengharapan yang kekal dalam hidupku. Karena itu mampukanlah aku untuk menunjukkan kasih-Mu kepada seseorang hari ini. Amin. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, WhatsApp kami di 0878 7878 9978 atau email indonesia@odb.org. Persembahan kasih dari Anda memampukan Our Daily Bread Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati.